This is all I want. That the love I have for you doesn't fade along with you. Can you help with that? The reason that I ask, I've seen far too many friends walk away and not come back. I want more than that. I won't wash away like branches in rain. I'd rather be kindling in the light. Set me on fire like I've never known. I wanna love you more as life goes on. So all of my days I'll place my first love first again. This is all I pray over everything I ask, that my friends one day come back. Can you help with that? Gotta know you can, 'cause the fire won't mean nothing if it ends right here with me. You want more than that. The river runs fast, but you wait at the banks and pull us like driftwood from the wild. So set me on fire like I've never known. I wanna love you more as life goes on. So all of my days I'll place my first love first again. Once I was drifting, but you called me home. So I'll give my life for the one still lost, and I'll see my friends reclaim their first love first again. So set me on fire like I've never known. I wanna love you more as life goes on, and all of my days I'll place my first love first again. Once I was drifting, but you called me home. So I'll give my
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur akan kebaikan dan penyertaan Tuhan kita ada sampai sekarang. Dalam renungan spesial Christmas pada malam hari ini, kita akan membahas firman Tuhan dengan tema tujuan kelahiran Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur buat malam hari ini. Penyertaan-Mu, setiamu, kebaikan-Mu sungguh kami bisa rasakan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami melalui renungan pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan buka Alkitab kita dari Lukas pasal pertama ayat 67 sampai dengan ayat yang ke-75. Saya akan membacakannya buat kita. Nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita." Ketika istri Zakaria yang bernama Elisabet melahirkan anak, maka Zakaria dipenuhi dengan Roh Kudus dan dia pun bernubuat. Dalam nubuat tersebut yang dikenal sebagai nyanyian pujian Zakaria, bagaimana Zakaria menyingkapkan tujuan kelahiran Kristus ke tengah-tengah dunia. Pada masa itu, dalam pemahaman Zakaria dan pemahaman orang-orang Israel secara umum, umat Allah dipahami sebagai keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, atau singkatnya bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Tetapi umat Allah yang kita pahami saat ini sebagaimana dalam Alkitab Perjanjian Baru adalah gereja. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Kita akan pelajari pada malam hari ini ada 4 tujuan kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia. Yang pertama adalah untuk menggenapi janji Tuhan kepada Daud dan untuk menggenapi nubuat daripada nabi-nabinya. Kita akan baca ayat 69 sampai yang ke-70. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Kedatangan Yesus ke dunia merupakan penggenapan janji atau merupakan penggenapan nubuatan kepada Daud, raja terbesar Israel pada waktu itu. Daud adalah orang pilihan Tuhan. Kepadanya Tuhan telah berfirman bahwa tahtanya akan dibangun turun-temurun. Pemerintahan Daud tidak akan berakhir. Ternyata yang dimaksud dengan tahta atau pemerintahan Daud yang tidak akan berakhir di sini bukanlah secara harafiah, tetapi secara rohani. Yesus akan menjadi raja dan Tuhan atas umatnya. Selain menggenapi janjinya kepada Daud, kelahiran Yesus di dunia juga menjadi penggenapan atas nubuat nabi-nabi di Perjanjian Lama, seperti nubuat Nabi Musa, Yesaya, Mika. Poin yang kedua, untuk melepaskan manusia dari dosa.
Dalam ayat 71 dikatakan, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Tujuan kelahiran Yesus yang adalah untuk melepaskan kita dari musuh. Musuh di sini harus diartikan secara rohani, yaitu dosa dan iblis. Manusia telah terbelenggu oleh dosa sejak kejatuhan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa ke dalam dosa. Dalam diri semua manusia yang adalah keturunan Adam mengalir darah dosa karena kejatuhan Adam pada dosa. Segala upaya manusia untuk menyelamatkan dirinya dari dosa adalah sia-sia belaka. Korban-korban persembahan, kesalehan, amal ibadah, dan segala ritual agama tidak akan mampu menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Karena itu Yesus yang adalah Tuhan sendiri rela datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan bukan berarti kita sebagai orang yang percaya hidup semena-mena, hidup sesuka hati kita menjalankan ritual agama kita, hidup dengan ketidaksalehan. Justru ketika kita menjadi percaya kepada Kristus, maka hidup kita juga harus sama seperti Kristus. Sebab Kristus telah memberikan teladan bagi setiap kita yang percaya. Poin yang ketiga, untuk menggenapi janjinya kepada Abraham. Ayat 72 dan 73 berkata, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita. Kedatangan Yesus ke dunia sebagai manusia juga merupakan penggenapan janji Allah kepada Abraham. Allah telah berjanji kepada Abraham, nenek moyang bangsa Israel, bapa orang beriman, bahwa olehnya seluruh bumi akan diberkati. Dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3. Bagaimanakah caranya Abraham dapat memberkati seluruh bumi? Yaitu melalui keturunannya, yakni Yesus Kristus yang datang ke dunia sebagai manusia. Galatia 3 ayat 16. Poin yang terakhir, poin keempat, untuk membuat kita beribadah kepada Tuhan secara benar. Kita akan baca ayat 74 sampai 75, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Tujuan terakhir kedatangan Yesus ke dunia adalah agar setiap kita yang percaya kepadanya dapat beribadah kepada Tuhan secara benar. Melalui kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia, kita beribadah tidak lagi dibatasi oleh ruang, seperti halnya bait suci Israel. Kita beribadah kepada Allah dalam roh dan kebenaran, dengan segala totalitas, dengan segala keberadaan hidup kita. Yohanes 4:24. Kita beribadah kepada Allah karena kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang sempurna. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan spesial Natal pada malam hari ini, mari kita mengambil komitmen. Dan terlebih lagi, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2021 dan memasuki 2022. Ada rencana yang besar bagi Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Mari kita bangkitkan roh kita, bangkitkan semangat kita dalam situasi apapun. Beribadah kepada Tuhan, Allah yang benar, adalah keharusan bagi setiap orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.